it's an honor to play for all those people in Indonesia. Are you confident? Mijn oma die komen ook allebei uit Indonesië. Okay. En van mijn vaders kant komen ze eigenlijk allemaal uit. First, will be an honor to play for Indonesia, because my parents or my dad he's from Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Erick Thohir, sebut akan naturalisasi dua pemain lagi. Erick Thohir mengindikasikan bahwa satu pemain adalah gelandang sedangkan satu lainnya adalah penyerang. Timnas Indonesia sudah memiliki cukup banyak pemain naturalisasi. Namun, kebanyakan pemain yang dinaturalisasi skuad Garuda julukan Timnas Indonesia adalah para bek, seperti Shain Patinama, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun, akhirnya, PSSI melalui sang ketua umum, Erick Thohir mengungkap kabar terkini. Dia mengonfirmasi PSSI tengah berusaha memproses naturalisasi pemain di sektor tengah dan depan. Masih menjadi misteri mengenai sosok pemain yang dimaksud Erick. Namun terdapat 3 nama yang kemungkinan besar sedang menjalani proses naturalisasi. Nama pertama adalah penyerang klub Belanda, Delano Ladan. Untuk diketahui, klub yang dibela Delano yakni Top OSS bermain di Divisi 2 Liga Belanda 2023 hingga 2024. Itu artinya, Delano merupakan rival dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner, Jong Utrecht, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Apakah Anda bisa lihat? DM saya dimohon, tulis Ladan lewat Instagram pribadinya, Delano_Ladan pada salah satu unggahan Erick Thohir. Erick Thohir beberapa waktu lalu. Musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas sebiji gol. Kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda. Sektor gelandang, terdapat nama Ilyas Alhaf yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Alhaf sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Alhaf, pada musim lalu, membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Menariknya, pada perayaan tim, Alhaf membentangkan bendera merah putih. Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka, kemungkinan dinaturalisasi, kata Ilyas Alhaf, pasti banyak orang tanya apakah saya terbuka untuk Timnas Indonesia, saya akan bilang 100% iya, imbuh pemain berusia 26 tahun itu. Bocoran Erick Thohir soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia, ada satu penyerang dan satu gelandang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru, ada proses naturalisasi Justin Hubner yang memasuki fase akhir. Pemain keturunan Belanda itu disebut tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Padahal, proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sempat mandek. Selain Justin Hubner, PSSI menurut Erick Thohir juga tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain yakni Jay Itzes dan Nathan Choeaon. Kami proses naturalisasi Hubner, Itzes dan Nathan, ujar Erick di sela acara konser Pesta Bola Dunia 2023 Indonesia Sukses di Studio 5 Indosiar, Sabtu, 5 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan beberapa nama lain menjadi bukti nyata. Namun, Erick Thohir menyebut akan ada satu striker dan satu gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan.
Satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, tandasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan lancar. Sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, tandas Erick. Timnas Indonesia tergabung di grup D Asia 2023. Di sana ada juga Irak, Vietnam, dan Jepang yang akan bersaing dengan tim Merah Putih. Mads Hilgers susul naturalisasi Justin Hubner. Belak-belakan, Rafael Struijk bongkar tanda Mads Hilgers bakal dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Rafael Struijk belum lama ini mengungkapkan rencana asisten pelatih skuad Garuda yang disebut ingin datang ke Belanda mencari pemain baru. Hal ini menjadi salah satu tanda akan ada pemain naturalisasi baru. Belum lama ini, PSSI mengatakan bahwa sedang memproses pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Rafael Struijk pun belak-belakan menyebutkan bahwa ada satu pemain timnas Indonesia yang ingin datang ke Belanda. Tujuannya mencari lebih banyak pemain keturunan demi membela tim Merah Putih. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih timnas Indonesia beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, ujar Rafael Struijk saat diwawancara oleh Om Rob West. Mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar. Jadi saya pikir dia, asisten pelatih, akan datang, tambah pemain berusia 20 tahun tersebut. Dari omongan Rafael Struijk tersebut, tersirat bahwa Mads Hilgers semakin kencang untuk membela timnas Indonesia. Sebab, bisa saja asisten Shin Tae-yong juga menemuinya. Apalagi akhir-akhir ini kabar Hilgers bakal dinaturalisasi jadi ramai. Hal itu karena ibunya belum lama ini mengunjungi Bali, Indonesia. Selain itu, bek yang berkarier di FC Twente ini mengikuti Instagram PSSI. Bahkan akun timnas Belanda di-unfollow olehnya. Menarik disaksikan apakah Mads Hilgers menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi. Mengingat sebelumnya namanya juga diajukan Shin Tae-yong, tapi prosesnya belum dilanjutkan. Media Vietnam shock naturalisasi Justin Hubner dilanjut, Piala Dunia U20 kan batal digelar di Indonesia. Kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner bikin media Vietnam shock, setelah sempat berhenti usai batal digelarnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Kabar ini tentu membuat banyak pihak terkejut, tak hanya publik dalam negeri tetapi juga masyarakat luar yang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Menurut Erick Thohir, kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner tak lepas dari proses komunikasi yang tetap dilakukan hingga terjalin kesepakatan. Terlepas dari itu, Erick menegaskan proses yang sudah dilalui hingga tahap ini dilakukan hanya demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terkejut, itulah reaksi para penikmat sepak bola tanah air setelah mengetahui proses naturalisasi Justin yang sempat terhenti dilanjut lagi. Publik luar negeri pun demikian, media Vietnam shock melihat kenyataan yang terjadi dan mereka pun tak habis pikir mengingat Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, proses naturalisasi Justin sempat berhenti karena berbagai isu yang merebak saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saat itu Justin tergabung dalam 3 pemain yang akan dinaturalisasi bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun hanya 2 pemain ini yang berlanjut. Hal itu juga yang menjadi alasan media Vietnam shock kebingungan, publik negeri naga biru resah jika Justin Hubner sampai diturunkan melawan mereka. Mengingat kans tersebut sangat terbuka lebar jika proses naturalisasi Hubner selesai sesuai waktu yang diharapkan timnas Indonesia. Indonesia punya bintang Liga Inggris sebelum menghadapi Vietnam, tulis Tetao 247 VN. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan kembali kedatangan bintang naturalisasi yang bermain di Liga Inggris sebelum menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner akan jadi pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah mengenal taktik Shin Tae-yong.
Dia sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, skuad Garuda Asia sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Hubner juga sempat menjalani TC di Turki dan beberapa kali tampil di laga uji coba yang digelar tahun lalu. Sudah paham dengan keinginan pelatih, Hubner juga memiliki kans yang besar untuk mendapatkan caps perdananya di timnas Indonesia. Selain itu, Justin Hubner sudah memahami formasi andalan Shin Tae-yong yang menggunakan 3 back. Hal ini karena klubnya, yakni Wolves U21, menggunakan skema yang sama. Hubner menegaskan bahwa bermain dengan 3 back sudah biasa dia lakukan, saya mendengar timnas bermain dengan 3 back, kata Hubner. Saya juga bermain di posisi back, jadi saya sudah cukup mengenal sistem tersebut. Bagus untuk saya bermain di timnas Indonesia dengan 3 back, ujar Justin Hubner kepada awak media di kantor PSSI. Hadirnya Hubner dalam formasi 4-3-3 ciri khas Shin Tae-yong tentu akan menjadi kombinasi yang solid. Pasalnya, saat ini skuad Garuda dihuni back-back berkualitas seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Mereka juga bisa saling bertukar posisi meski Sandy dan Shane biasa bermain sebagai back sayap di klubnya. Pemain berusia 20 tahun ini juga sempat berjanji untuk bekerja keras saat mendapatkan kepercayaan di timnas. Selain itu, Hubner siap bersaing dan membuktikan diri agar bisa memberikan kontribusi kepada tim. Semangat dan tekad ini akan dia jaga saat mendapatkan kesempatan berada di skuad Garuda. Saya tahu pelatih suka dengan pemain yang bekerja keras untuk menang. Selain itu, proses mendapatkan paspor Indonesia bagi pemain kelahiran Belanda ini tidak akan memakan waktu lama. Berkas milik Hubner sudah diproses bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Rafael serta Ivar saat ini sudah menjadi WNI dan mereka juga berhasil mencatatkan caps di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pemain keturunan Justin Hubner sudah menyatakan komitmennya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah sempat maju mundur. Kepastian itu diperoleh setelah ia menjalin komunikasi dengan pemain klub Liga Primer Inggris Wolverhampton Wanderers tersebut. Apa yang dikatakan? Kepastian itu disampaikan Erick melalui akun media sosial pribadinya. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, tulis Erick melalui akun Instagram. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air. PSSI kini sedang berupaya untuk mempercepat 2 tahapan akhir proses naturalisasi Hubner. Pemain berusia 20 tahun itu diharapkan resmi menjadi WNI sebelum akhir tahun ini, agar bisa disertakan ke dalam skuad Garuda di putaran final Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan. Menempati grup F, timnas Indonesia bersaing dengan Irak, Filipina, dan Vietnam.